sukacita. Amin. Dikasih Tuhan, hari ini saya sangat berbahagia karena walaupun hujan kita dapat bertemu di sini. Amin. Dan untuk pelayanan hari ini, Tuhan, pelayanan dari jam 2. Pertama itu kami sebagai koordinator rayon mengantarkan itu di ibadah Paskah kepada semua jemaat di lingkungan. Setelah itu kedua lagi persekutuan doa Kalvari. Setelah yang ketiga itu kami doakan satu keluarga yang mana keluarga ini takut tinggal di rumahnya dia. Jadi kami punya anggota ketua persekutuan doa mengutus kami sekitar 6 orang untuk mendoakan itu. Setelah dari itu baru saya datang ke sini. Dikasih Tuhan, walaupun sebagai manusia rasa capek pelayanan dari tadi, tetapi karena kita mencintai Tuhan, sehingga kita menyiapkan waktu walaupun sedikit untuk kita beribadah. Karena beribadah seperti ini itu suatu penyembahan kita, pengabdian kita terhadap Tuhan, dan ini suatu perjumpaan. Kalau ibadah itu baik ibadah di gereja, di persekutuan doa, di lingkungan, ibadah pemuda, wanita, pembapa, itu pertemuan kita dengan Tuhan. Dan juga untuk memperkuat iman kita semua. Kita semua hari saat ini saya percaya bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu ibadah itu Tuhan sangat penting dan kita harus benar-benar khusyuk di dalam ibadah itu. Karena saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada saat ini sudah siapkan hati untuk kita beribadah. Di dalam ibadah itu ada puji-pujian, ada doa, ada pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini saya mengambil suatu pembacaan dari Perjanjian Baru dari Yakobus 1, dari surat Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 25. Jadi sekali lagi kasih Tuhan, ibadah itu suatu kepatuhan kita kepada Tuhan, pengabdian kita akan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang hadir, baik itu pemuda-pemudi, anak-anak, kita harus fokus pada firman Tuhan. Kita tidak boleh dalam ibadah itu pikirkan masalah di rumah. Itu berdasarkan firman Tuhan, tidak boleh. Harus fokus kita untuk beribadah karena kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu sebelum kita membaca dari surat Yakobus 1 ayat 19 sampai 25, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini yang Tuhan berikan bagi kami sebagai saudara dalam Tuhan. Kami ada di hadapan Tuhan. Bukan kami lebih baik daripada orang lain Tuhan. Justru kami memerlukan Tuhan karena kami orang berdosa. Kami selalu melakukan kesalahan dan kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu kami datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di surga, pengetahuan teologi kami sangat terbatas Bapa. Pikiran kami sangat terbatas karena firman Tuhan itu sangat luas dan dalam. Oleh karena itu kami mau Roh Kudus-Mu Tuhan terjemahkan bagi hati kami masing-masing. Maka ada sukacita dan kami mau respon akan firman-Mu yang kami baca pada saat ini. Bapa di surga, jauhkan semua cara iblis yang tidak suka membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena iblis menggoda mengganggu kami dengan pikiran yang sia-sia Tuhan. Oleh sebab kami dalam nama Yesus kami singkirkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan tolong kami semua untuk kami membuka hati agar kami bisa menjaga hati ini di dalam kehidupan yang masih ada yang Tuhan percayakan bagi kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dikasih Tuhan, saya membacanya secara pelan-pelan dan kita semua boleh menyimaknya. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu
buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Kasih Tuhan, tema kecil yang saya bawa pada malam hari ini adalah respon terhadap firman Tuhan. Ya kasih Tuhan, sebagai orang yang beriman, kita sebagai anak Tuhan, ketika kita setiap kali kita membaca firman Tuhan yang sebenarnya berasal dari firman Tuhan, kita harus respon. Yang menjadi nafsu renungan pada malam hari ini adalah ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita kasih Tuhan, tentunya kita semua hari pada saat ini pernah melakukan sesuatu yang kotor dan juga segala kejahatan. Apakah benar demikian? Saya sendiri pernah melakukan mungkin yang kotor, misalnya pernah curang. Contoh misalnya dalam dunia perdagangan, membeli 1 kilo beras, 1 kilogram beras seharusnya 1 kilo pakai, tapi dikurangi lagi mungkin 1 ons, 1-2 ons, atau lain-lain sebagainya, banyak sekali yang dicurangi dalam perdagangan. Akhirnya banyak orang yang dirugikan. Atau misalnya sesuatu pekerjaan yang kotor, mafia dalam penjualan BBM. Ini kenyataan dan fakta keseluruhan saya pernah alami itu. Contohnya misalnya kita beli bensin itu harusnya 2 liter, tapi yang kita terima itu kurang dari 2 liter. Itulah mafia, orang-orang tertentu yang melakukan kejahatan atau yang kotor dalam perdagangan yang merugikan masyarakat. Namun kita Tuhan, banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak tahu. Tetapi kalau ketika kita mengalami itu, baru kita tahu bahwa itu adalah pekerjaan yang kotor. Banyak hal-hal yang kotor yang dilakukan oleh kita sebagai bapak-bapak maupun ibu-ibu atau pemuda-pemudi. Mungkin curang di sekolah terhadap temannya, curang di rumah bersama kakak adiknya dan lain sebagainya. Ataupun juga antara seorang ayah terhadap seorang ibu sendiri dalam rumah tangga. Itu pernah melakukan suatu kejahatan, makanya terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Yang kejahatan itu melanggar hukum Tuhan dan juga melanggar hukum dunia. Tentunya kalau kejahatan kita tahu kalau misalnya kita pencuri itu termasuk tergolong kejahatan. Membunuh orang, menganiaya orang, memaki orang, membuat orang sakit hati dan lain sebagainya, suatu kejahatan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kejahatan yang merugikan, baik itu antara suami dan istri. Saya omong ini karena kenyataan faktanya. Contohnya misalnya banyak, minta maaf, banyak perselingkuhan yang terjadi di daerah mayoritas Kristen sekalipun, banyak terjadi hal seperti itu. Kalau kita lihat Tuhan, kejahatan yang meningkat dalam rumah tangga, kekerasan rumah tangga sering terjadi. Yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, ataupun yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap istrinya. Yang kebanyakan yang dirasakan adalah seorang ibu-ibu kita. Kita kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mendengar
firman Tuhan, mari kita meresponnya agar kita bisa dapat keluar, kita bisa membuang segala hal-hal yang kotor dan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Memang di tengah-tengah dunia ini Tuhan begitu banyak kejahatan, tidak mungkin kita bisa tidak pernah alami, pasti mengalaminya. Anak Tuhan sekalipun, majelis sekalipun, atau penginjil atau pendeta banyak sekali mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu surat Yakobus malam ini mengatakan, buanglah, jangan simpan, membuat kita sakit hati, membuat tidak damai sejahtera dan sebagainya. Buanglah sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Firman Tuhan bilang begitu banyak kejahatannya, berbagai-bagai macam kriteria yang terjadi di tengah-tengah orang percaya. Oleh sebab itu kita harus dibentengi oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan kasih tahu yang baik begini, yang jahat itu begini, yang ditulis dalam firman Tuhan Alkitab ini. Kita bersyukur bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Kita semua hari pada saat ini kita dipilih untuk percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Bukan hanya beriman saja, bukan hanya percaya saja. Kalau kita lihat, iblis itu dia percaya bahwa Yesus anak Allah, tetapi dia tidak sujud menyembah. Kasih Tuhan, firman Tuhan menolong kita semua, terutama generasi muda yang Tuhan pilih anak-anak kecil ini. Tuhan pilih mereka untuk menjadi anak-anaknya, supaya ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan harus respon. Jangan kita istilah orang Kupangnya, jangan merasa bodoh. Kadang-kadang anak-anak muda sering katakan bahwa tidak peduli. Itu sebenarnya salah di atas Tuhan. Ketika kita mengalami beban persoalan, kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita menyimpan akar pahit dalam hidup kita? Firman Tuhan harus buang, jangan simpan, membuat kita kepala sakit dan lain sebagainya. Semua orang yang namanya manusia pasti mengalami beban persoalan. Kalau kita lihat rasul-rasul sendiri mengalami penolakan, karena memang terang tidak bisa bersatu dengan terang. Kita kasih Tuhan. Kita lihat bahwa ya kejahatan dan kotor begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi firman Tuhan itu harus tertanam, karena dia berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Ketika tubuh ini mati, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan selamat, memperoleh hidup yang kekal. Seperti kalau kita setiap minggu kita baca itu dari Yohanes 3:16. Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal. Firman Tuhan telah juga memperingatkan kita semua kalau kita baca dalam Amsal 4:23. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu kasih Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, benar-benar menjaga hati kita. Ketika kita ada di sekolah, ketika ada di pasar, ada di kantor, di mana saja kita berada, harus menjaga hati. Sebab kadang-kadang kalau kita sempat berdialog dengan iblis, maka pasti kita jatuh dalam dosa. Kalau kita ingat awalnya dosa masuk dalam dunia, bahwa Hawa dan Adam itu dia berdialog dengan iblis, maka dia jatuh ke dalam dosa. Dikasih Tuhan. Hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan, karena hati memegang peranan penting. Kalau datang persekutuan, kalau datang ibadah, kalau hati sudah enak, apakah kita dapat bekalnya dari situ? Tentunya tidak tenang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, hati kita selalu dijaga, karena dia memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Harus tetap menjaga hati. Nah, dikasih Tuhan, bagaimana respon hati kita terhadap benih firman Tuhan? Yang ditabur akan menentukan seberapa efektif dan seberapa besar dampak kuasa firman Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita memegang firman Tuhan, punya kuasa yang sangat dahsyat terhadap kehidupan kita. Ingat, seberapa lama orang menjadi Kristen tidak menjamin dia memiliki kedewasaan rohani. Jadi kita Tuhan perlu kedewasaan rohani kita, karena kalau mau bilang itu kita Kristen sejak nenek moyangnya, rata-rata kita semua yang pada saat ini nenek moyang kita itu orang Kristiani. Apakah iman kita sudah dewasa?
Apakah rohani kita sudah dewasa? Semua tergantung pada respon hati terhadap firman Allah yang hidup. Firman Allah yang berkuasa menolong setiap orang yang beriman dan percaya. Kasih Tuhan, Yakobus memberikan kuncinya seperti yang saya katakan tadi dalam ayat yang ke-21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang setiap kali kita baca, baik di gereja, baik di persekutuan doa, baik ibadah-ibadah yang lainnya. Hati kita harus dalam keadaan bersih dan beres. Jadi hati kita perlu bersih dan beres. Jangan menyimpan akar panjang. Dalam banyak juga kenyataan fakta bahwa tentu orang dalam satu rumah itu sehati. Ada yang beda iman tinggal dalam satu rumah, dan juga mungkin tidak akur sepanjang masa. Sebab apa? Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan dia simpan. Kita ingat bahwa ketika iri hati dendam berbuah mendatangkan maut. Contohnya seperti misalnya dendam antara Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya karena itu masalah. Karena hanya itu masalah persembahan dikasih Tuhan. Karena ada iri hati maka timbul pembunuhan dan lain sebagainya. Dikasih Tuhan. Jangan heran kalau orang Kristen itu banyak yang masuk penjara ini ingatan. Ada dia menganiaya, membunuh istri sekalipun, orang tua kandung karena masalah warisan dia membunuh. Oleh karena dia menyimpan akar hati akar pahit terhadap keluarganya. Kasih Tuhan. Kita sangat berbahagia yang dulu di tempat ini. Kita boleh datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita dapat bertemu dengan Tuhan dalam setiap ibadah kita. Karena memang ibadah itu bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Tunduk, taat dan patuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya sangat senang ketika anak-anak juga banyak yang datang untuk kita hadir dalam ibadah ini. Roh Kudus menuntun dari rumah masing-masing. Kita kasih Tuhan. Mari kita tenang dan kita tidak terpengaruh dengan keadaan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong memanggil kita. Kita kasih Tuhan. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Kemudian kita harus menerima firman Tuhan yang kita baca setiap saat. Bukan hanya di tempat ini saja, tetapi di gereja, di rumah dan lain sebagainya. Terima firman Tuhan dengan lemah lembut, artinya dengan kerendahan hati, bersedia untuk dikoreksi. Kasih Tuhan. Ini juga satu kesaksian ketika teman kantor dia ke gereja dan khotbah pendetanya keras, maka dia tersinggung. Dan menurut kesaksian dia keluar dari gereja itu. Saya bilang, kenapa saudara keluar dari gereja? Karena memang dalam Alkitab itu mendidik, menegur kita supaya kita disiplin dan kita dibentuk oleh firman Tuhan. Tidak bisa mama dia bilang, masa dia tahu satunya masalah dia khotbah di gereja. Dia sudah keluar. Seumur hidup saya belum pernah dengar kesaksian seperti itu. Dia keluar dari gereja karena ditegur oleh pendeta lewat firman Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen ketika mendengar firman Tuhan ya seperti itu, dia tersinggung dan marah. Alkitab mengatakan bahwa bagi mereka yang hatinya keras, berita Injil adalah suatu kebodohan. Jadi orang yang tidak percaya, orang yang keras kepala, kalau kita omong Injil seperti ini adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi mereka yang merespon dengan sikap hati yang benar, percaya, berita Injil ada kekuatan Tuhan yang menyelamatkan dan memberkati kita. Dan memang kekuatan Injil yang menolong kita untuk kita hari pada saat ini. Roh Kudus menolong kita untuk mendengarkan ini. Kalau bukan karena dorongan Roh Kudus, tidak mungkin anak-anak seperti ini datang di sini. Lebih baik mereka belajar di rumah atau mereka duduk. Dan berterima kasih juga kepada orang tua yang mendorong anak-anak seperti ini. Adalah generasi
yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Karena dikasih Tuhan, dunia ini tidak semakin hari semakin enak, semakin sulit. Saya kasih contoh ya, baru-baru itu tenaga kontrak tenaga P3K paruh waktu di provinsi itu dirumahkan. Kasihan kita semua secara manusia, bagaimana mereka sudah punya anak, sudah punya istri, bagaimana kelanjutan hidup mereka. Betapa sakitnya kita. Dari dunia ini semakin hari semakin sulit. Oleh sebab itu pada kita semua dari perasaan ini, terutama kita mama-mama, bapak-bapak atau pemuda-pemudi yang sudah mandiri, kita harus hemat dalam segala hal. Sebagai hamba Tuhan, saya sangat prihatin juga, tetapi itulah yang terjadi. Dunia ini semakin hari semakin sulit. Oleh karena itu, mari kita benar-benar firman Tuhan datang kepada Tuhan. Ketika kita mati, kita tidak perlu takut. Upah kita lah hidup yang kekal. Amin. Didiklah anak-anak yang masih kecil ini, supaya mereka boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang salah. Jauhkan mereka dari komunal yang membuat mereka tidak pada jalan yang benar. Dikasih Tuhan. Jadi kalau kamu tetap dalam firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu dan merespon firman Tuhan adalah benar-benar murid-Mu, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memberkatakan kamu. Yohanes 14 ayat 8 Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Dikasih Tuhan. Seberapa kuat pondasi rohani kita semua hari saat ini? Sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kita dalam merenungkan firman Tuhan. Terus Tuhan, ketika kadang-kadang kalau kita ibadah di rumah tuh biasanya tidak lengkap. Dipanggil dulu, harus begini, harus begitu, ada harta jangan. Itu adalah tantangan buat kita sebagai anak Tuhan. Apalagi kami ketika Tuhan, ketika jemaat tidak mau datang ibadah, kami juga tidak tenang seperti itu. Kita berusaha bagaimana caranya jemaat Tuhan mau datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang jemaat itu tolak ibadah, tidak menerima majelis jemaat, tidak menerima pendeta. Karena apa? Pondasi rohani kita tuh sangat lemah. Apakah itu dibuat dari pasir atau dari tanah, atau dari beton, atau dari yang kuat? Kita sendiri bisa ukur. Pondasi kerohanian kita sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kita dalam beribadah, membaca firman Tuhan, sehingga timbul kebaikan bagi kita. Kita senang Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca lalu begitu saja, melainkan mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu kita harus memiliki hati yang respon benar terhadap firman Tuhan. Kita kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kita dari hari ke hari, membentengi kita agar kita menjadi kuat ketika kita mengalami beban persoalan badai. Amin. Dikasih Tuhan, kalau kita melihat pemerintahan kita itu tidak ada baik-baiknya juga. Ada begitu banyak beban persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, perkuatkanlah pondasi iman kita di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 katakan ayat 40 yang 8, aku hendak berkemah dalam perintah-perintah-Mu, yang mencintai aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kasih Tuhan, biarlah Allah di sorga dengan Roh yang Kudus menolong berkati kita semua, baik sebagai anak-anak, sebagai pemuda-pemudi maupun orang tua. Tuhan yang berkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang Kau memilih kami semua di saat ini. Berkati kami dengan firman-Mu, tolonglah kami agar kami menjadi kuat Tuhan. Sehingga ketika kami mengalami beban persoalan tantangan,
hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kami, kami menjadi kuat. Kami tidak mengeluh dan lari kepada siapa-siapa, hanya lari kepada Allah kami yang hidup. Bapa di surga, tolonglah setiap langkah kehidupan kami, karena langkah kami ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan. Oleh karena itu bentengi kami selalu dengan firman Tuhan yang hidup. Allah mau selalu berbicara bagi kami. Jangankan izinkan iblis menggoda mengganggu kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami selalu setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Bapa surga kami, hamba sangat terbatas berbicara Tuhan. Biarlah Allah di surga yang kuasa memberkati kami semua. Kau mengenal nama kami masing-masing, dengan beban persoalan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tolonglah kami, bentengi kami selalu dengan kuasa darah-Mu. Mengampuni dan mendengarkan doa kami, sempurnakan kami semua pada saat ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin.